Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis yang tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Tidak terasa jemaah sekalian, waktu begitu cepat bergulir. Ramadan sudah berlalu 1 bulan lebih. Sekarang kita di Zulqa'dah dan tidak lama lagi kita akan masuk Zulhijjah. Ini perjalanan yang begitu rasanya cepat jemaah sekalian. Ya, kita lewati dengan hari-hari kita dan tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Dan bulan ini jemaah sekalian Zulqa'dah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Zulqa'dah ini adalah merupakan salah satu bulan yang Allah sebut sebagai bulan haram. Ashhurul Hurum, 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dulu jemaah sekalian, ya, sejahat-jahatnya bangsa Quraisy dulu ketika berada pada 4 bulan ini, mereka berhenti melakukan peperangan. Mereka istirahat. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan dilarang untuk melakukan peperangan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Kalau pekan kemarin atau 2 pekan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan keluarga Nabi dari orang tuanya yang berkaitan dengan kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Abdul Muttalib, yang kemudian Hashim, kemudian Abdul Manaf dan Qusay ke atasnya. Ya. Pada hari ini jemaah sekalian, kita akan membahas berkaitan dengan orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun tentu nama ini bukan nama yang asing di tengah-tengah kita, tetapi ketika kita baca di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum jemaah sekalian, maka kita akan banyak mendapatkan faidah dari kisah perjalanan kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib atau Syaibah. Makanya terkadang beliau dinamai dengan Abdullah bin Syaibah. Ya, kenapa? Karena nama sebenarnya dari Abdul Muttalib adalah Syaibah. Ya, kunyah daripada Syaibah adalah Abdul Muttalib. Bin Hashim yaitu Amr, bin Abdul Manaf adalah Al-Mughirah, bin Qusay atau Zaid bin Kilab. Ini nama ayah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rata-rata bangsa Quraisy dan sampai hari ini, ya, orang-orang yang ada di Timur Tengah namanya itu selalu satu. Beda dengan orang Indonesia, namanya itu panjang, tapi tidak pernah disebut bapaknya. Ya. Orang Arab itu namanya satu, tapi sering disebut bapaknya. Ya, Abdullah, Abdurrahman, kan? Zubair bin Awwam, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, cuma satu, gitu kan? Ya. Kalau kita rata-rata namanya panjang, bapaknya tidak disebut, gitu kan? Ya, harusnya ke depan ketika kita memiliki anak ataupun cucu, baiknya nama ayahnya selalu digunakan bagian belakang. Ya, kenapa? Karena itu adalah doa. Ya. Ya, Abdullah dalam beberapa riwayat jemaah sekalian adalah merupakan anak bungsu dari 10 bersaudara. Walaupun dalam beberapa riwayat bahwa Abdul Muttalib atau Syaibah itu memiliki beberapa anak. Bahkan ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13 anak laki-laki.
Ya, dan anak termuda di dalam beberapa riwayat ketika anaknya disebutkan 10, karena ada penguat nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan bahwa anak daripada Abdul Muthalib adalah 10, itu terkait dengan nazar Abdul Muthalib yang mengatakan bahwa jika saya memiliki 10 anak laki-laki, maka saya akan sembelih salah satunya. Itu dalam beberapa riwayat, ya. Ibunya, ya ibu daripada Abdullah ini adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzub bin Yazah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr. Jadi ibu daripada ya Abdullah yang merupakan istri dari Abdul Muthalib adalah Fatimah binti Amr. Kita ketahui jemaah sekalian bahwa Abdul Muthalib ini lahir di Madinah, lahir besar di Madinah, ya, karena dia adalah merupakan anak dari Hashim. Jadi Hashim ketika mengadakan perjalanan ke Syam, kemudian singgah di Madinah dan menikah. Ya, dalam perjalanan pernikahannya, kemudian lahirlah salah satu anaknya yang bernama Abdul Muthalib ataupun Syaibah. Al-Muthalib yang merupakan saudara daripada Hashim yang tinggal di Mekah, yang saat itu mendapatkan amanah untuk melanjutkan estafet pengurusan haram dan sumur Zam-Zam dan jamaah haji yang datang saat itu. Dia mengatakan bahwasanya sebenarnya yang harus melanjutkan estafet pekerjaan ini, amanah ini adalah anak dari Hashim, yaitu Abdul Muthalib. Tapi karena dia ada di Madinah, usianya masih anak-anak, ketika dewasa kemudian Hashim berangkat ke Madinah, meminta kepada ibunya untuk dibawa ke Mekah. Akhirnya Abdul Muthalib berangkat ke Mekah, tinggal di Mekah, menikah di Mekah dengan Fatimah binti Amr. Nah, ini yang merupakan ibu dari Abdullah. Kadang kita lebih kenalnya adalah ayahnya. Abdullah itu bapaknya adalah Abdul Muthalib, sementara istrinya ataupun ibunya ya Abdullah adalah Fatimah binti Amr. Ini ayah daripada Rasulullah dan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah dan Fatimah. Yang kemudian nanti Fatimah ini menjadi cikal bakal salah satu anak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamai dengan Fatimah. Abdullah bin Abdul Muthalib jemaah sekalian terlahir dari keturunan terhormat. Ya, kenapa? Karena melihat Hashim, melihat Abdul Muthalib adalah merupakan keturunan terhormat. Kenapa? Karena bapaknya adalah merupakan tokoh kepala suku pemuka Quraisy. Ya, tokoh pemuka Quraisy. Bahkan Heraklius, ya, seorang raja yang sempat disurati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempat mengakui bagaimana tinggi dan kehormatan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Heraklius ini non Muslim, ya, orang kafir, ya. Pernah bertanya kepada Abu Sufyan, ya, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian tentang Abdullah itu? Maka Abu Sufyan mengatakan dia memiliki nasab yang tinggi. Heraklius mengatakan, maka begitulah para nabi terlahir dari nasab yang tinggi di tengah kaumnya. Heraklius mengatakan bahwasanya hampir seluruh para nabi itu lahir dari seorang tokoh, dari seorang pemuka, dari seorang terhormat, ya, yang memiliki nasab terhormat di kaumnya. Ya, jadi pantas jemaah sekalian ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius dan kemudian Heraklius bertanya tentang siapa ayahnya Abdullah, maka ketika disebut nama Abdullah kemudian ke atasnya Abdul Muthalib, maka dia mengatakan begitulah Nabi terlahir dari apa? Nasab yang tinggi di tengah kaumnya. Ini berkaitan dengan Abdul Muthalib. Jadi jemaah sekalian, pengakuan ya mereka kepada keturunan ataupun nasab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah merupakan ya keturunan terhormat. Makanya jemaah sekalian, tidak ada satupun di kalangan pemuka-pemuka Quraisy ataupun tokoh-tokoh Quraisy yang membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membenci kepada dakwah Rasulullah, menjelekan nasabnya. Mereka tidak berani menjelekan Abdul Muthalib, menjelekan Hashim, menjelekan Abdul Manaf. Mereka tidak berani. Kenapa? Karena itu merupakan keturunan terhormat, nasab terhormat. Tapi kepada Rasulullah SAW berani, bukan kepada nasabnya, tetapi kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena salah satu kebencian, ya, atau hal yang tidak disukai oleh dakwah yang dilakukan dakwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sebab salah satu usaha bangsa Quraisy menjadi bangkrut. Kenapa? Karena salah satu usaha bangsa Quraisy itu adalah jualan berhala. Ya, jualan berhala, termasuk Abu Lahab sendiri. Ya kan? Abu Lahab sendiri, ya. Karena salah satu usahanya ya menjadi rusak, hancur, bahkan bangkrut. Yang tadinya dari batu, kemudian dari kayu, akhirnya dari roti, akhirnya tidak ada. Itu disebabkan karena apa? Dakwah risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Ya, yang mendapatkan undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Nazar yang diucapkan Abdul Muthalib adalah ketika menangani sumur Zam-Zam kepada anak-anaknya. Makanya dalam beberapa riwayat bahwa Abdullah itu lahir ketika Abdul Muthalib sedang menangani sumur Zam-Zam. Ya, nazarnya jamaah sekalian, kalau kita baca di dalam bukunya, ya, kaitan dengan nazar daripada Abdul Muthalib kepada anak-anaknya. Dalam sebuah riwayat jemaah sekalian disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Abdul Muthalib bin Hashim bernazar jika anaknya sudah mencapai 10 orang laki-laki, maka ia akan menyembelih salah satu di antara mereka. Ya, salah satu di antara mereka. Akhirnya jemaah sekalian, ketika anak-anaknya sudah dewasa dan kemudian dia menunaikan hajatnya, menunaikan nazarnya dengan membuat 10 anak panah yang kemudian dipersembahkan kepada Hubal, wa ata'um fihim Hubal, dan kemudian sebelum anak panah itu dilemparkan ataupun dikocok jemaah sekalian, yang nanti akan lahir akan mengeluarkan salah satu nama, karena setiap anak panah itu diberi nama, ya. Maka ketika anak-anak panah itu sudah diberikan nama, wa atahum fihi Hubal, kemudian dipersembahkan dulu kepada Hubal, ya, patung yang terbuat dari batu. Fadarabal qadah fa kharajal qadah ala Abdullah. Setelah dipersembahkan kemudian diundi, ternyata yang keluar adalah Abdullah. Yang keluar adalah Abdullah. Fa akhadahu Abdul Muthalib, dan kemudian Abdul Muthalib bernazar bahwasanya saya akan menyembelih kamu. Ya, ketika dibawa ke Ka'bah jemaah sekalian, ketika dibawa ke Ka'bah dan akan menunaikan hajatnya, maka keluarga dari ibunya Abdullah, ya, keluarga dari ibunya Abdullah, dari paman-pamannya melarang untuk menyembelih Abdullah. Walaupun waktu itu sekalian Abdul Muthalib itu sempat guncang. Kenapa? Abdullah ini merupakan anak yang paling disayangi, anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Tapi karena nazarnya harus dilaksanakan, maka dia harus menunaikan nazarnya. Tetapi disebabkan karena desakan dari keluarga ibunya untuk tidak menyembelih Abdullah dan kemudian disuruh untuk mengundi kembali, akhirnya dia membatalkannya. Diundi, ternyata begitu pengundian yang keluar adalah Abdullah lagi. Ya, Abdullah lagi jemaah sekalian. Akhirnya apa jemaah sekalian? Ya, maka kemudian keluarga dari ibunya ya memberikan solusi, coba datang kepada Ar-Rafah.
ya kepada seorang dukun. Ya, seorang dukun, seorang kahin jemaah sekalian. Karena dulu jemaah sekalian, dukun-dukun di zaman Quraisy itu kebanyakan wanita. Dukunnya itu kebanyakan wanita. Memang sekarang juga yang namanya dukun, ya, penyihir itu perempuan itu kan. Ya, tidak ada bapak penyihir, rata-rata kan nenek sihir gitu kan. Ya. Dan itu dibuktikan di dalam surat Al-Falaq. Ya, wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita berlindung dari apa? Dari wanita-wanita penyihir. Ya, wanita-wanita penyihir. Kalau dulu memang kadang wanita tidak ada pekerjaan, akhirnya suka nyihir-nyihir orang. Sekarang sihirnya bukan dengan kata-kata, cukup dengan pakaian minim itu bisa menyihir bapak-bapak. Gitu kan? Untuk sekarang mas sekalian, ya. Dari itu sihirnya lebih ampuh ya mas sekalian. Makanya beberapa peristiwa di negeri kita, ada seorang kakek 70 tahun bisa menikah dengan anak gadis 19 tahun. Ini luar biasa di daerah Sulawesi ya mas sekalian, ya, luar biasa, ya. Nah, akhirnya mas sekalian ketika datang kepada dukun itu, kemudian sang dukun memberikan arahan, ya, kalau kamu cinta kepada Abdul Muthalib, coba kamu lakukan nazar itu dengan cara, ya, lakukan, ya, pilihan Abdullah itu dengan 10 ekor unta. Maka dibuatlah dua nama anak panah antara Abdullah dan 10 ekor unta. Karena kalau Abdullah dengan 10 anaknya, 9 anaknya saudaranya sudah, yang keluar Abdullah lagi gitu kan. Akhirnya diambillah 2, Abdullah dengan 10 ekor unta. Begitu dikeluarkan, yang keluar adalah Abdullah. Ya, akhirnya kata sang dukun, tambah 10 lagi. Keluar Abdullah lagi, tambah 10 lagi, keluar Abdullah lagi, sampai 100 ekor unta. Begitu 100 ekor unta yang akan dipersembahkan untuk memilih di antara 2 itu jemaah sekalian, maka yang keluar baru 100 ekor unta. Dan akhirnya jemaah sekalian, nazar itu dilaksanakan oleh Abdul Muthalib dengan mengeluarkan 100 ekor unta. Ini 100 ekor unta berapa jemaah sekalian? Dan Abdul Muthalib itu orang yang paling banyak untanya. Buktinya jemaah sekalian, ketika Abraha menyerang Ka'bah, ya, bahwasanya Abraha itu kan mengambil, ya, unta-untanya Abdul Muthalib. Ya, ketika diambil, Abdul Muthalib menyusulnya. Kemudian mengatakan kepada Abraha, saya akan mengambil unta-unta saya, karena itu milik saya. Kenapa kamu berpikir tentang duniamu, bukan berpikir esok kamu akan mati bersama orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah? Apa kata Abdul Muthalib? Abdul Muthalib mengatakan, unta itu milik saya, sementara Ka'bah ada pemiliknya. Maka dia yang jaga. Jadi di sisi lain, ya, pola pikir Abdul Muthalib ini, sisi akidah di situ benar itu kan. Ka'bah itu ada pemiliknya, akan yang jaga, sementara unta itu adalah milik saya. Maka akhirnya sekalian dikemanakan 100 ekor unta itu, kemudian dihadiahkan, disembelih, dihadiahkan kepada seluruh orang Quraisy. Ya, 100 ekor unta zaman dulu jemaah sekalian. Sekarang unta berapa? Sapi aja sekarang 25 juta misalkan, kali 100. Aduh, Masya Allah, itu kan luar biasa. Ya, Rasulullah menikah dengan Khadijah, itu kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, karena itu sebelum datang Islam, ya, itu maharnya saja 20 ekor unta. Maharnya Rasulullah menikah dengan Khadijah. Dari mana unta itu didapatkan? Dari hasil usaha bersama Khadijah. Jadi Rasulullah jualan Khadijah, ya, kemudian setiap pulang diberikan 2 ekor unta hadiahnya. Kenapa? Karena keuntungannya besar. Ya, tetapi akhirnya Khadijah tertarik, ya, kepada Rasulullah dan menikah, dan kemudian Rasulullah memberikan mahar dari hasil usahanya. Nanti lebih jelasnya nanti kita akan sampaikan. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Abdul Muthalib itu, ya, tidak tega, ya, tetapi karena nazarnya yang harus dilaksanakan, ya, tetapi karena ada pertimbangan dari keluarga,
istrinya, dari keluarga ibu daripada Abdullah, dan kemudian atas pertimbangan sang dukun yang dipercayai memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah, akhirnya Abdullah selamat dari penyembelihan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana ibnu Zabihain, yakni Ismail wa abahu Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Nabi, saya adalah anak dari dua orang yang disembelih. Jadi kata Abdullah, kata Rasulullah, saya adalah anak dari dua orang yang disembelih. Siapa yang dimaksud? Ismail alaihi salam dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ismail disembelih oleh bapaknya Ibrahim alaihi salam, kemudian Abdullah disembelih oleh bapaknya Abdul Muttalib. Tapi semuanya dengan izin Allah diganti. Ismail diganti dengan seekor kambing, domba, gibas, kemudian siapa? Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW mengatakan, Ana ibnu Az-Zabihain. Saya adalah salah satu di antara dua orang anak yang disembelih. Walaupun kalimat ini jemaah sekalian, Abdullah pada akhirnya tidak disembelih disebabkan karena nasihat wejangan sang dukun. Nah, dulu dukun itu memiliki kedudukan tinggi jemaah sekalian. Tapi sekarang juga tinggi juga. Buktinya di zaman secanggih ini masih ada orang yang percaya ke dukun. Masih ada orang yang percaya ke orang yang bisa menggandakan uang. Sudah berkali-kali orang yang menggandakan uang itu penipuan, tapi masih ada yang percaya sampai hari ini. Nggak tahu gimana ya mas sekalian. Bahkan sekarang ada bisnis bermasalah banyak gitu kan. Tapi masih ada orang yang percaya. Setiap bisnis yang seperti itu ujung-ujungnya bermasalah. Tapi karena melihat keuntungan yang besar, akhirnya apa? Terjebak. Dan itu banyak terjadi di negeri kita. Kelahiran Abdullah jemaah sekalian bersamaan dengan waktu penggalian sumur Zam-Zam, yang ketika menikah dengan Aminah usianya sekitar 24 tahun. Ayahnya Abdul Muttalib usianya 70 tahun. Kalau kita melihat jemaah sekalian, usia pernikahan Abdullah dengan Aminah itu 24 tahun. Kemudian di dalam beberapa sejarah bahwasanya Abdullah itu meninggal pada usia 25 tahun. Jadi belum setahun menikah meninggal. Nanti disebutkan sekalian. Yang mana ketika itu Abraham menyerang kota Mekah dan berusaha untuk menghancurkannya. Ini kelahiran Abdullah ini bersamaan dengan penggalian sumur Zam-Zam. Saudara-saudara Abdullah ini dalam beberapa riwayat ada 10 saudara laki-laki. Saudara Abdullah ini paman-paman Rasulullah, amangna gitu kan. Atau dalam bahasa kita istilahnya, ada dalam bahasa Arab paman. Kalau dalam bahasa kita beda. Bahasa Sunda apalagi, ayah uwa, ayah amang. Kalau uwa itu kakaknya bapak, kalau amang itu adiknya bapak. Kemudian baik dari bapak ataupun dari ibu. Istilah dalam bahasa Arab adalah paman. 10 saudara laki-laki, ada Abbas, ada Hamzah, kemudian Abdullah sendiri, ada Abu Talib. Al-Abbas, Hamzah ini masuk Islam. Kemudian Abu Talib yang disebut dengan Abdul Manaf. Abdul Manaf, kemudian Zubair, Al-Haris, Hajjal, Al-Muqawwim, Dirar, dan Abu Lahab atau Abdul Uzza. Jemaah sekalian, nama-nama yang tidak baik selalu diganti dengan nama-nama yang positif. Contoh Abu Lahab sekalian. Allah mengabadikan dalam Al-Quran namanya adalah Abu Lahab, padahal namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu adalah, Abdu itu adalah hamba, Uzza adalah berhala, hamba berhala. Makanya kata-kata Abdun atau Abdul
wajib di belakangnya menggunakan nama-nama Allah. Wajib menggunakan nama-nama Allah. Kenapa? Berarti dia adalah hamba Allah. Abdurrahman, Abdul Aziz, harus menggunakan nama-nama Allah. Dia tidak boleh menggunakan setelah nama Abdul nama selain nama Allah. Seperti misalkan Abdul Uzza, Abdul Manaf, nah, itu hamba-hamba berhala. Misalkan Abdul Syafi'i, hambanya Imam Syafi'i misalkan, tidak boleh. Ya, ini saudara-saudara dari Abdullah, 10 laki-laki dan 6 saudara perempuan. Ada Sofia, Ummu Hakim, Al-Bayda, Atika, Umaymah, Arwa dan Barrah. Ini nama-nama ataupun saudara-saudara Abdullah. Tapi nama-nama saudara Abdullah ini maksudnya yang paling dikenal adalah Abbas, Hamzah, kemudian Abu Talib, kemudian Abu Lahab. Ini yang paling dikenal. Kenapa? Karena 4 nama ini memiliki sejarah luar biasa. Abbas masuk Islam sesaat akan penaklukan kota Mekah. Bertemu di perjalanan, Abbas mau pergi ke Madinah, sementara Rasulullah dari Madinah berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Bertemu di perjalanan. Hamzah, ini disebut dengan singa padang pasir, yang kemudian ya ditumbak, dibunuh oleh seseorang yang kemudian dikeluarkan hatinya. Kemudian Abu Talib adalah orang yang sangat menjaga Nabi SAW walaupun dia tidak beriman. Abu Lahab adalah orang yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ini Masya Allah jemaah sekalian, tantangan Rasulullah itu dari keluarganya. Ada yang beriman membela Abbas dan Hamzah, ada yang membela tapi dia tidak beriman, Abu Talib. Ada yang tidak beriman bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW, adalah Abdul Uzza atau Abu Lahab. Ya, memang keren jemaah sekalian kalau Abu Lahab. Kenapa? Lahab itu artinya adalah api yang menyala-nyala, atau lahab itu artinya adalah cahaya. Api yang menyala-nyala atau lahab artinya adalah cahaya. Kenapa? Karena Abu Lahab atau Abdul Uzza itu memiliki wajah yang tampan. Ya, Abu Lahab. Makanya disebut dengan lahab. Sesuai dengan wajahnya, ya, bercahaya artinya tampan. Ya, kemudian juga sesuai dengan janji Allah, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Allah tidak ingin menyebutkan nama yang buruk di dalam Al-Quran, sehingga Allah memberikan kunyahnya dengan Abu Lahab. Ya. Ini saudara-saudara dari Abdullah. Ya. Aminah, ibu sekalian, yang merupakan ibunya, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan dan kedudukannya. Jadi kalau dilihat jemaah sekalian, antara Abdullah dengan Aminah ini, sisi nasabnya memiliki keturunan yang bagus, yang terhormat. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah, kepala suku Bani Zuhrah, sementara Abdullah adalah pemuka tokoh Quraisy. Ibunya adalah Barrah binti Abdul Uzza bin Uthman bin Abdul Dar bin Qusay. Kita lihat ya mas kalian, ini mudah-mudahan jelas. Ini silsilah keluarga ataupun orang tua Nabi SAW. Aminah, kemudian di sini ada Muhammad, kemudian Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah melahirkan Rasulullah SAW. Dilihat dari silsilahnya, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, kemudian kakeknya adalah Kilab. Ini persis ketemu dengan Aminah. Aminah ini, ya mas kalian, ya menikah Wahab dan Barah, orang tuanya Wahab, Abdul Manaf, Zuhrah, kemudian Kilab. Jadi ketemu di kakek yang kesekian. Jadi kalau dilihat silsilah keturunannya ternyata satu nenek. Tapi jauh, kelihatan dari belakang nggak? Ya, terlalu jauh ya. Ya. Ini kalau dilihat dari apa namanya silsilah nasabnya Nabi SAW. Jadi Rasulullah, ya Abdullah, kemudian naik ke atas. Ya. Nah, di sini ya mas kalian, Barrah ini adalah ya ibunya, ya adalah pernikahan dari Abdul Uzza dengan Hubaib.
naik ke atas, ini ketemu di Qusay. Ya, ketemu di Qusay. Kalau lihat dari sisi ibunya atau dilihat dari sisi ayahnya, ketemu di Qusay. Ya, tapi kalau lihat daripada Aminah dan Abdullah, ketemunya di Kilab. Nah, kalau kita nikah dengan istri kita, ketemu di mana gitu kan? Ya, neneknya nggak jelas itu kan? Kenapa? Yang satu orang Sunda, yang satu orang Jawa, ya, udah ketemu gitu kan? Ya, terlalu jauh gitu kan? Ya. Nah, ini masya Allah teman sekalian. Ya, jadi salah satu keistimewaan Islam atau salah satu keistimewaan syariat ini adalah terjaganya nasab. Ya, termasuk adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kadang ada orang yang memang menikahkan anaknya itu tidak jauh dengan keluarga dekatnya, kan boleh, sepupu sekali, sepupu dua kali itu boleh. Cuma kadang di masyarakat, nah itu kan masih keluarga, itu kan, ya masih keluarga. Bahkan ipar itu boleh dinikahi, tapi syarat istrinya meninggal. Dalam istilah orang Sunda apa? Turun ranjang, naik ranjang. Maka ipar itu kata Nabi adalah alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Jadi jangan sampai kita dengan ipar itu gandengan, dekat ngobrol. Nah, itu orang lain, itu boleh dinikahi kalau istri kita meninggal. Kan? Jadi kalau misalkan istrinya meninggal, daripada cari yang lain supaya ibunya sama, sudah ya adanya, boleh. Ya. Nah, ini dilihat dari sisi ya nasab ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahannya sekalian, sebelum menikah Abdul Muthalib membawanya ke kawasan Bani Zuhrah untuk menemui Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhrah. Jadi tokoh Quraisy dengan tokoh Zuhrah ini jemaah sekalian ketemu. Ya, awalnya sebenarnya mereka hanya untuk diplomasi berkaitan dengan keamanan antara suku ini, suku Quraisy dengan suku Zuhrah. Ya. Tetapi ketika berkunjung melihat Aminah, ini Abdul Muthalib ini, kan? Melihat Aminah, akhirnya apa? Ayah Aminah ini menjadi pemimpin kaumnya yang terpandang dan berpengaruh, tapi pada akhirnya apa? Melakukan pelamaran. Maka dilamarlah Aminah untuk Abdullah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abdullah tidak pergi ke rumah Wahab. Wahab ini adalah ayah daripada Aminah, melainkan pergi ke rumah pamannya Ahyab. Kenapa? Karena dalam beberapa yang dikatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Ya, ayahnya sudah meninggal sehingga datangnya bukan kepada bapaknya, tapi datang kepada paman sebagai pengganti daripada ayahnya. Ya, terlepas daripada perbedaan ini jemaah sekalian, intinya adalah bahwa Abdul Muthalib menikahkan Abdullah itu dengan Aminah, mempertemukan dua pemimpin negeri yang berbeda. Untuk apa? Menjaga keamanan. Ya. Ya, Abdullah dan Aminah hidup bersama di Mekah. Ya, hidup bersama di Mekah, tetapi kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Ya, kenapa? Karena Abdul Muthalib itu punya kebun di Madinah. Makanya sering ya, Abdullah ini disuruh oleh Abdul Muthalib untuk berangkat ke Madinah untuk mengurus kurmanya. Ini sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi sarana ataupun wasilah dakwah Nabi mudah diterima di Madinah. Kenapa? Ada keluarganya. Ya. Kemudian sisi lain, ya, Abdullah ini pergi ke Syam dengan tujuan membawa komunitas dagang milik Quraisy. Jadi Syam ini meskipun bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, Syam yang dimaksud adalah Palestina, Gaza. Karena Syam itu kan termasuk Lebanon, Palestina, Suriah, ada empat negeri, ya, ada Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, ya, 4 negeri itu disebut dengan Syam. Dulu namanya adalah Syam, ya. Itu merupakan wilayah yang biasa didatangi oleh Rasulullah, negeri yang biasa didatangi oleh orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abdullah dengan Aminah, jadi menikah, hidup di Mekah, ya, bersama ya Abdullah dan Aminah. Tetapi jemaah sekalian, dalam perjalanannya, ya, Abdullah bin Abdul Muthalib ini dalam perjalanannya ke Syam, ya,
Jadi karena bolak-balik antara Mekah dengan Madinah itu biasa. Kenapa? Karena mengurus perkebunannya. Apalagi kalau sudah musim panen, ya, musim panen maka dia akan berangkat. Perjalanan Mekah dan Madinah itu dengan perjalanan dulu itu 1 bulan menggunakan kendaraan unta. Sekarang ini kan perjalanan cuma 5 atau 6 jam saja. Ya, kalau mau 6 jam itu kalau kita singgah di rest area. Bedalah rest area Saudi dengan rest area Cipularang, beda. Ya, kalau di rest area Cipularang itu nyaman, enak. Ya, cuma 2 jam. Nyaman. Kita masuk rest area manapun di Bandung ini sepertinya tidak ada rest area yang paling enak disinggahi itu rest area Bandung Jakarta. Coba Cipali. Kalau kita masuk ke rest area tuh Gersang, sudah jauh kan. Antara rest area 1 dengan rest area 1 itu jauh. Kalau kita dari Jakarta mau ke Bandung, mau berhenti di mana nih? Mau sholat di masjid mana itu kan? Itu luar biasa. Ya. Dan sekarang Masya Allah masjid-masjid di rest area kita ini nikmat. Tapi kalau di Saudi, Masya Allah, Mekah, Madinah atau Madinah, Mekah itu cuma sekalian masuk ke rest area ada airnya. Pindah lagi ke rest area yang 1, ada air tapi penuh. Jadi pintu-pintu kamar mandi di Saudi itu kan rata-rata besi ya. Jadi orang tutup dan keluar pintu tuh gandeng brek gitu kan. Kalau orang Sunda kaget, aduh, asa dimarahi, padahal itu sudah ya memang karena besi ya. Kalau tidak besi kayak kamar mandi kita sekarang itu yang plastik itu, ya mungkin sehari juga hancur itu kan. Itu luar biasa Mas kalian ya. Perjalanan dulu 1 bulan. Saat kembali ke Mekah dan melewati Madinah, beliau sakit. Abdullah ini sakit. Sambil menunggu pulih dari sakitnya, maka tinggal di rumah pamannya dari Bani Najjar di Madinah. Ya, tinggal di Madinah sekitar 1 bulan. Tapi Allah mentakdirkan beliau meninggal pada usia 25 tahun. 24 tahun menikah. Ya, usia 24 tahun menikah. 25 tahun, 1 tahun kemudian beliau wafat. Ya, dikuburkan di Darun Nabiqah Al-Ja'di. Ini Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah istrinya Aminah yang kala itu sedang mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki bulan ketiga. Jadi ya baru menikah 3 bulan kemudian hamil. Ya, tapi pada akhirnya kemudian ayahnya Abdullah atau suami daripada Aminah ini meninggal di Madinah. Apa yang diwariskan oleh Abdullah adalah 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing, termasuk adalah pembantu wanita Habsi yang namanya Barakah yang berjuluk Ummu Aiman. Dia adalah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kadang ada sekarang namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah salah satu nama yang merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat sayang kepada Rasulullah karena dia adalah merupakan salah satu warisan yang ditinggalkan Abdullah. Karena apa? Karena Ummu Aiman ini adalah budak daripada ya Abdullah. Yang ditinggalkan hanya 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, kemudian seorang ya wanita dari Habsi yang bernama ya Ummu Aiman. Ya. Ini yang ditinggalkan oleh Abdullah. Jadi warisannya sangat sedikit. Apalagi Rasulullah itu kan tidak meninggalkan warisan apapun kecuali 2, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum wafat Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan kau tinggalkan tanpa warisan. Maksudnya apa? Kita meninggal itu warisan itu sudah siap. Jangan sampai anak-anak kita ketika kita meninggal tidak dapat apa-apa, jadi susah hidupnya, gitu kan? Berikan ya warisan, ya. Karena kalau warisan itu kan dibagikan setelah meninggal, beda dengan wasiat atau hibah. Hibah itu diberikan, tapi kalau hibah kan diberikannya kepada bukan ahli waris. Ya, kalau ahli waris beda, misalkan sebelum meninggal sudah dibagi-bagi, nah anak pertama rumah ini, anak pertama rumah ini. Tapi itu diberikan sebelum kematian, boleh. Ya, boleh kan. Nanti tinggal 1 rumahnya, misalkan rumah dia orang tuanya saja, itu yang menjadi warisan.
karena diberikan sebelum akadnya, sebelum meninggal, maka itu menjadi milik yang diberikan atas kesepakatan orang yang memberikan dan dengan orang yang menerima. Ya. Kalau misalkan hibah ya diberikan kepada orang lain atau kepada anak angkat, misalkan cuma satu-satunya rumahnya, tapi diberikan kepada anaknya, tertulis, ada saksi dari keluarganya. Ya, ada keluarga misalkan dari istrinya. Begitu dia meninggal, jemaah sekalian, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai hibah murni. Kenapa? Karena ada hak waris. Dan hibah dalam sistem Islam itu tidak lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki. Maka ketika dia tidak punya anak, maka saudara-saudaranya dapat. Ya, apakah kakaknya, apakah adiknya, ketika orang tuanya tidak ada, dia tidak punya anak, meninggalkan istri dan saudara-saudaranya. Walaupun ada anak angkatnya, ya anak angkat tidak dapat waris, tapi dia dapat hibah. Ya, walaupun tertanda semuanya diberikan, tetapi karena sudah meninggal itu menjadi waris. Dan hibah itu tidak lebih dari 1/3. Jemaah sekalian ini yang tinggalkan oleh Abdul Muthalib. Terakhir, ini sebenarnya agak sedikit agak rawan ya pembahasan di sini, berkaitan dengan bagaimana ayah dan ibu dan Nabi di akhirat. Ya, saya sengaja tidak tulis, ya takut ada yang foto, ada kemudian di share, kemudian informasinya jadi ramai itu kan. Ya, kenapa? Karena beberapa kali ramai kaitan dengan di mana ibu dan ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tegas mengatakan di sini, wah ramai itu kan, ramai. Ya, soalnya saya mau coba tulis, tapi sebagai gambaran jemaah sekalian bahwa ayah dan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masa fatrah. Fatrah itu adalah di masa kekosongan wahyu antara Nabi Isa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian pendapat mengatakan seluruh orang yang berada di masa fatrah finnar, di dalam api neraka. Ya, dalam sebuah keterangan. Tapi dalam riwayat yang lain, ya kita lihat misalkan paman daripada Khadijah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kemudian datang kepada Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwasanya ya suamiku ini mendapatkan wahyu wangsit di Gua Hiro. Ya, bagaimana pendapatmu? Maka dia mengatakan dia akan diusir oleh kaumnya. Kata Khadijah, kenapa? Dia kan orang soleh, dia orang baik, tidak pernah berusaha dan sebagainya. Siapa yang mau ajaran sebagaimana ajaran Nabi sebelumnya, maka dia akan senasib dengan Nabi sebelumnya. Jika saya masih hidup, maka saya akan membela agamanya. Jika tidak, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin nanti sedikit pada penjelasan yang akan datang kita akan sampaikan. Ya, intinya jemaah sekalian, sebagian kata para ulama kita bahwa orang tua Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup di masa fatrah, hidup di masa kekosongan wahyu, yang sehingga banyak terjadi penyimpangan dari sisi akidah. Dari sisi akidah. Adapun dari sisi muamalah, ya orang-orang sana itu, orang sebelum itu, ya orangnya suka berbagi, suka membantu, itu tradisi mereka, baik dan sebagainya. Tapi dari sisi akidah itu sudah banyak penyimpangan. Ya, sebagaimana Abdul Muthalib, sisi akidahnya masih ada yang lurus, tapi masih percaya ke dukun dan sebagainya gitu kan. Ya, buktinya apa? Ketika dia diambil hartanya, kemudian dikatakan kepada Abraha bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya, sisi akidahnya benar, sisi pemahaman di situ benar, tetapi sisi akidah yang lainnya dia batil, dia keliru jemaah sekalian. Ya, makanya dalam beberapa hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat Imam Muslim jemaah sekalian, ya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bagaimana tentang kedua orang tuanya, ana rajulan qala, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, ya Rasulullah, aina abi, di mana ayahmu? Qala, maka beliau menjawab, finnar, dia ada dalam api neraka. Falama qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Nah, ini agak sedikit rawan sebenarnya kan, apalagi kalau misalkan salah
pemahaman lagi kepada orang-orang yang memang ya gulu kepada kedua orang tua Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya jemaah sekalian bahwa hidup di masa fatrah adalah hidup di masa kekosongan wahyu. Maka di situ banyak penyimpangan sisi syariat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian ya, wa makana lil mu'minin wal mu'minah ya. Fala wa rabbika la yu'minuka hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, dalam beberapa ayat jemaah sekalian bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam atau ketika Rasulullah SAW membela Abu Thalib karena apa? Kasih sayangnya kepada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beliau menangis. Sampai beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya saya akan mohonkan ampun untuk Abu Thalib. Ya, tapi Allah tidak izinkan. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki atau perempuan, memintakan ampun kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu adalah ayahmu, orang tuamu, karib kerabatmu. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran saya berkaitan dengan ya orang tua Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit mungkin pada pekan depan ya kita akan bahas tentang posisi berdasarkan dalil-dalil yang saya lengkapi atau gimana. Tidak apa-apa ya. Ya, tapi jangan sampai itu aja. Informasi di luar itu kadang ramai itu kan. Ya, masalah ini Mas sekalian. Ya, hanya menyampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setelah ini kita akan membahas berkaitan dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir kemudian masa penyusuan sampai meninggalnya ibu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Ya. Ini sebenarnya Mas kan kalau kita merujuk kepada bukunya cukup luar biasa. Ya, ada 3 buku yang saya coba baca dan kemudian saya padukan. Memang harus 3 dibaca, kemudian buat ringkasan. Ya, buat ringkasan begini kadang mikirnya gimana gitu kan. Ini udah bisa sehari itu kan, buat ringkasan seperti ini perlu ada beberapa yang harus dibaca ya. Oleh karena itu sekian kalau kita baca dalam bukunya memang itu kisah. Ya, kisah saja. Ya, kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu kisah mengalir begitu saja. Tapi kalau dalam fiqh sirah, jadi ada kisah, ada pelajaran yang bisa diambil. Itu lebih mudah untuk difahami. Tapi dari sisi sejarahnya tidak sekomplit dengan Ar-Rahiqul Maktum. Ya, tapi dari sisi faidahnya, ya fiqh sirah itu lebih dominan. Ya, kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah tentang perjalanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Kak, kalau ada hal yang mau disampaikan.